Assalamualaikum, balik lagi sama aku, Akmarina. Kali ini aku mau membahas tentang isu yang lagi hits banget dan juga lagi happening banget, yaitu Korean skincare versus local skincare. Nah, kenapa sih aku pengen bahas isu ini? Nah, karena memang dari lembaga survei di Indonesia, itu memang ada survei yang membuktikan bahwa sekitar 46% wanita Indonesia lebih memilih Korean skincare dibandingkan dengan produk lokal. Ditempati di urutan kedua ada lokal produk sebanyak 36%, dan yang terakhir adalah Jepang skincare atau Japanese skincare di 21%. Kenapa sih hal itu bisa terjadi? Karena memang di 4-6 tahun belakangan ini Korean skincare itu benar-benar sangat menggempur market Indonesia. Nah, makanya aku pengen ngebahas apa sih yang bikin beda Korean skincare dengan lokal skincare. Yuk kita simak. Korean skincare biasanya memiliki 10 step skincare. Sudah seperti yang udah aku bahas di video YouTube aku sebelumnya. Nah, untuk video YouTube sebelumnya aku simpan di link di bawah ya, link di bawah. Nah, jadi nanti teman-teman bisa tontonin 10 step tentang Korean skincare tuh apa aja dan plus minusnya tuh apa sih untuk kulit Asia seperti kita gitu. Nah, biasanya untuk 10 step ini itu memang sangat cocok untuk kondisi musim yang memiliki 4 musim seperti Korea, yaitu musim salju, musim panas, musim gugur, dan juga musim semi. Pengaruh suhu ataupun pengaruh musim itu sangat berpengaruh terhadap kondisi kulit. Sehingga untuk kondisi-kondisi kulit yang memang ada 4 musim, itu kondisi kulit itu berbeda dengan kondisi yang iklimnya tropis seperti di Indonesia atau di Asia Tenggara. Berbeda dengan kulit orang Asia Tenggara, daerah Asia Utara kondisinya tuh lebih kering, dry, karena memang musimnya pun musim dingin dan juga kurangan hidrasi pada kulit. Nah, sedangkan untuk daerah Asia Tenggara atau seperti daerah iklim tropis, itu memiliki kondisi kulit yang cenderung lebih berminyak dan juga mix ataupun combination. Sehingga terapi yang digunakan pun akan tentunya berbeda. Korean skincare juga memiliki kekhasannya tersendiri, yaitu dengan menggunakan 10 step Korean skincare, ataupun kita bisa lebih persempit lagi dengan 5 step Korean skincare. Yang pertama dengan menggunakan cleansing, yang kedua menggunakan moisturizer, ketiga serum, yang keempat perlindungan, yang terakhir adalah eye cream. Nah, eye cream bisa diganti dengan menggunakan sunscreen, atau misalkan kalian juga bisa gunakan masker sheet mask untuk digunakan 2-3 kali selama seminggu. Sedangkan produk lokal di Indonesia itu hadir dengan kondisi yang lebih baru dan lebih bisa diterima. Walaupun skalanya berbeda dengan skala-skala yang besar ataupun brand-brand yang udah lebih dahulu jalan, itu produk-produk lokal di Indonesia sekarang hadir dengan mengikuti generasi milenial dan juga generasi Z. Karena terbuat dari bahan-bahan yang kita adaptasi dari produk skincare luar, kita bawa ke Indonesia dan dikondisikan sesuai dengan kebutuhan orang Indonesia. Saat ini, produk lokal di Indonesia sangat menggeliat sekali. Kenapa? Karena produk Indonesia dalam skala kecil ini mulai berkembang dan juga memberikan warna baru terhadap skincare yang ada di Indonesia. Mengapa? Karena kita bisa memberikan warna baru dengan bentuk packaging ataupun ingredients yang kita bisa adaptasi dari luar negeri ataupun dari Korean skincare atau barat ke Indonesia, yang pastinya disesuaikan dengan kondisi kulit yang memang ada di Indonesia. So, buat teman-teman yang masih bingung pengen pakai Korean skincare ataupun lokal produk, nanti akan aku bahas perbedaan ingredients yang ada di Korean skincare dan juga lokal skincare. Kali ini aku pengen membahas 4 hal yang paling mendasari apa sih yang menjadi perbedaan antara Korean skincare dengan lokal skincare ataupun Indonesian skincare. Yang pertama, stepnya. Korean skincare memiliki banyak banget step, yaitu ada 10 step yang bisa digunakan secara berlapis-lapis. Tadi udah aku bahas ya, jadi kalian bisa tonton video YouTube-nya di link di bawah ini. Sedangkan untuk produk Indonesia biasanya hanya menggunakan 3-5 step aja. Itu simple banget, jadi lebih kayak cleanser, moisturizing, and protection. Lalu yang kedua adalah bahan-bahan yang digunakan. Biasanya Korean skincare itu mengandung bahan-bahan yang memang didapatkan dari Koreanya langsung sendiri. Sedangkan di Indonesia itu adalah biasanya menggunakan bahan-bahan yang sudah ada di Indonesia dan memiliki kearifan lokal. Contohnya seperti rempah-rempah ataupun bahan aktif seperti melati. Yang ketiga, fokusnya pun berbeda. Kalau misalkan Korean skincare, dia lebih fokus untuk mengencangkan, menghidrasi, melembabkan, dan juga membuat tekstur kulit menjadi lebih glowing dan jadi lebih cerah.
Sedangkan untuk Indonesian skincare itu fokusnya lebih menghilangkan noda-noda hitam, mencerahkan, memutihkan gitu. Yang keempat adalah dari segi harga. Dari Korean skincare itu memiliki harga yang lebih pricey ataupun lebih tinggi dibandingkan dengan skincare lainnya. Sedangkan Indonesia memiliki harga yang lebih murah dan lebih terjangkau tentunya. So, kalian tim mana nih? Korean skincare atau local product skincare? Kalau buat aku, ini menjadi isu yang bisa menjadikan aku tuh kayak terinspirasi. Kenapa kita nggak menggabungkan keduanya? Kita bawa adaptasi dari Korea, lalu kita bisa implementasi di lokal skincare punya. Akma Skincare hadir untuk menawarkan skincare dengan standarisasi Korean skincare, tapi telah tersertifikasi halal dan juga BPOM, tentunya membuat teman-teman bisa lebih aman dan juga tenang dalam menggunakan skincare dan memiliki standarisasi yang cukup tinggi tentunya. Selain itu, ada bahan-bahan aktif yang memang kita langsung import dari luar. Kenapa? Makanya si skincare ini tuh selain memang ada beberapa fungsi yang bisa dijadikan satu, salah satunya adalah ini, BB Radiance. Nah, BB Radiance ini 3-in-1 produk, yaitu dia selain bisa meningkatkan warna kulit, tone up your skin, yang kedua bisa menjadi best, dan yang ketiga bisa sebagai anti-aging ataupun protection. Nah, jadi dia bisa dipakai sebagai krim pagi, tapi juga bisa dipakai sebagai base ataupun foundation ketika kalian mau beraktivitas di luar rumah dan memberikan warna pada kulit tentunya. Selain itu juga memang ada hal yang membuat wanita Indonesia lebih memiliki lokal brand dibandingkan dengan Korea yang masih 50-50 nih gitu. Karena ada dua hal. Yang pertama, sertifikasi BPOM, dan juga yang kedua adalah halal. Karena memang gak semua produk Korean skincare memiliki kehalalan yang telah tersertifikasi. Berbeda dengan lokal produk. Nah, untuk lokal produk pun gak semuanya memiliki sertifikasi halal. So, Akma Skincare pun hadir dengan menawarkan produk yang telah tersertifikasi halal dan juga BPOM. Kali ini aku mau ngasih tips nih gimana cara menjaga kondisi kulit kalian agar tetap lebih sehat dan juga lebih glowing dong tentunya. Yang pertama, gunakan gentle wash yang tidak membuat pH kulit kamu menjadi lebih basah. Terlalu basah juga nggak baik. Karena kondisi kulit yang terlalu basah itu akan membuat kulit akan terasa lebih kencang, kesat, dan juga tertarik, dan membuat kulit menjadi lebih sensitif dan juga mudah breakout. Jadi, gunakan facial wash secukupnya ya. Lalu, yang kedua, gunakanlah sunscreen yang non-comedogenic. Kenapa? Karena kita tinggal di Indonesia. Kondisi kulit kita tuh sangat mudah sekali menghasilkan minyak yang lebih banyak dibandingkan orang yang tinggal di luar negeri yang memiliki 4 musim. Karena matahari di Indonesia itu lebih menyengat dan juga lebih panas, sehingga kondisi kulitnya menjadi lebih berminyak. So, aku saranin gunakanlah sunscreen oil yang mengandung non-comedogenic dan sifatnya tuh lebih kayak ke lotion base atau water base. Ini dia ingredients yang paling sering banget digunakan di Korean skincare. Yang pertama ada panthenol. Nah, panthenol itu dia adalah provitamin B5 ataupun B5 yang bisa digunakan sebagai anti-inflammation dan juga sebagai softening atau melembutkan kulit, moisturizing, and anti-comedogenic. Lalu yang kedua ada witch hazel. Witch hazel selain dia sebagai astringent, pelembab atau menghidrasi kulit, dia juga bisa membantu melembabkan dan juga melembutkan kulit. Selanjutnya ada sodium lauryl glutamate. Nah, dia itu sangat mild banget, jadi very mild foaming agent yang bisa membantu mengangkat kotoran ke lapisan yang lebih dalam sehingga kotoran tuh nggak tertumpuk di bawah kulit. Nah, selanjutnya ada allantoin. Allantoin selain disebut sebagai anti-inflamatori, dia juga bisa sebagai astringent yang bisa membantu melembabkan dan juga menetralkan pH kulit. Nah, kalian masih bingung nggak nih cara menentukan skincare yang tepat untuk teman-teman? Jangan lupa konsultasikan kondisi kulit kalian dan cek kondisi kulit kalian ke dokter pilihan kalian ya. Sekian aja video aku kali ini. Jangan lupa buat teman-teman yang suka sama videonya, like, dan juga yang mau bikin pertanyaan, silahkan komen di kolom komentar. Dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya dan di subscribe ya tentunya. Dan buat teman-teman yang masih mau tahu informasi lebih lanjut, bisa DM ke Instagram pribadi aku di bawah ini. See you, bye-bye!